Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Ahmad Alvin Yuhdi Davani dengan NIM 2023 1880073. Saya Deka Mandaya Kumala dengan NIM 2023 1880010. Saya Muhammad Huda Zulkarnain dengan NIM 2023 1888107. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Aji Paluntun dengan NIM 2023 1880014. Perkenalkan, nama saya Syarli Wayuda Pratiwi dengan NIM akhir 43. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yakni keberadaan organisasi Muhammadiyah di Indonesia ini merupakan bagian dari munculnya gerakan pembaharuan di dunia Islam ini, merupakan respon abad kebangkitan Islam setelah mengalami kemunduran pasca runtuhnya dinasti Ottoman atau Kesultanan Utsmani. Untuk pertanyaan yang A, yakni jelaskan kemajuan di bidang politik pada zaman Kesultanan Utsmani. Nah, untuk kemajuan di bidang politik pada zaman Kesultanan Utsmani ini saya akan menjelaskan 4 hal, yakni yang pertama ada ekspansi wilayah yang luas, di mana salah satu pencapaian terbesar Kesultanan Utsmani pada saat itu adalah ekspansi wilayahnya yang sangat luas, mencakup wilayah Eropa, Asia, dan juga Afrika. Hal ini menunjukkan kekuatan militer yang sangat tangguh dan kemampuan diplomasi yang sangat ulung. Kedua, yakni ada sistem birokrasi yang kompleks. Kesultanan Utsmani mengembangkan sistem birokrasi yang kompleks dan terorganisir. Sistem ini mencakup berbagai departemen pemerintahan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti keuangan, militer, hukum, dan juga agama. Ketiga, ada toleransi beragama. Meskipun mayoritas penduduk Kesultanan Utsmani pada saat itu adalah Muslim, namun terdapat tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap pemeluk agama lain, seperti pemeluk agama Kristen dan juga Yahudi. Untuk yang terakhir dan keempat, yakni ada kedudukan sebagai khalifah. Kesultanan Utsmani pada suatu periode mengklaim diri sebagai khalifah atau biasa disebut pemimpin tertinggi umat Islam. Hal ini memberikan legitimasi politik dan keagamaan yang kuat bagi kekuasaan sultan. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang B, kemukakan dua tokoh pembaruan Islam yang muncul pada akhir abad 19 dan awal abad 20, yakni Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan juga jelaskan pula pemikiran masing-masing tentang Islam dan umat Islam. Untuk tokoh pembaruan Islam yakni dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Al-Afghani melihat kemunduran saat itu pada umat Islam yang disebabkan oleh penjajahan Barat dan juga penyimpangan terhadap ajaran Islam yang murni. Ia menyerukan persatuan umat Islam untuk melawan penjajah dan kembali kepada ajaran Islam yang fundamental. Syekh Jamaluddin Al-Afghani menggunakan metode takwil atau interpretasi terhadap teks-teks agama untuk menyesuaikannya dengan kompleks zaman modern. Untuk pemikiran yang kedua, yakni dari Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh melanjutkan pemikiran Al-Afghani. Syekh Al-Afghani tersebut dengan menekankan pentingnya rasionalisme dan ijtihad dalam memahami agama. Ia juga mengkritik berbagai bentuk tahayul dan bid'ah yang berkembang di masyarakat Islam pada saat itu. Syekh Muhammad Abduh ini menggunakan metode ilmiah dalam menafsirkan Al-Quran dan juga hadis. Ia juga berupaya memodernisasi pendidikan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja jawaban yang saya dapat kemukakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Sebelum Muhammadiyah berdiri, di Indonesia ini atau Nusantara sudah ada masyarakat Islam sebagaimana yang disebarkan oleh Wali Songo. Untuk perintah pada poin A, buatlah narasi yang menggambarkan corak Islam di Indonesia atau Nusantara, terutama pada masa awal masuknya. Jadi, Islam masuk ke Nusantara itu melalui perdagangan sekitar abad ke-7 hingga 13 Masehi. Nah, penyebaran ini dilakukan secara damai dengan pendekatan kultural dan sufistik yang menekankan akhlak serta spiritualitasnya.
Islam menyatu dengan tradisi lokal seperti seni wayang dan selamatan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, peran Wali Songo ini sangat penting dalam menyebarkan Islam di Jawa melalui dakwah kreatif yang menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan budaya setempat. Selanjutnya, untuk pertanyaan pada poin B, apa saja kebijakan pemerintah penjajah Belanda terhadap Indonesia, khususnya kepada umat Islam yang sangat merugikan? Jelaskan. Belanda ini menerapkan kebijakan yang melemahkan umat Islam, seperti membuat politik Indonesia itu menjadi pecah belah, pengawasan ulama, pembatasan haji, pajak berat, dan larangan organisasi Islam. Pendidikan Islam dilemahkan dengan memprioritaskan sistem sekuler. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Tetapi umat Islam tetap berjuang dan mempertahankan identitasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan nomor 3, yaitu 2 faktor utama yang melatar belakangi berdiri Muhammadiyah, faktor subjektif dan objektif. Nah, yang pertama faktor subjektif. Nah, faktor ini berasal dari pengalaman dan pandangan pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau terinspirasi oleh pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, khususnya pentingnya amal dan pendidikan dalam kehidupan umat. Sebagai contoh, beliau merasa prihatin melihat praktek keagamaan umat Islam di Indonesia yang cenderung terpengaruh oleh tahayul dan bid'ah, sehingga berinisiatif mendirikan Muhammadiyah untuk memberikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang faktor objektifnya, faktor ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa itu. Contohnya adalah penjajahan Belanda yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan di kalangan masyarakat pribumi. Nah, situasi ini mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 dari UTS Al-Islam, dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang pertama yakni tentang jelaskan secara ringkas bagaimana profil seorang Muhammad Darwisi dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Muhammad Darwisi adalah nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama reformis dan pendiri organisasi Muhammadiyah di Indonesia. Profilnya dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yakni pemahaman inklusif dan rasional. Muhammad Darwisi dikenal memahami Islam secara mendalam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan pendekatan yang rasional dan relevan dengan perkembangan zaman, beliau sering mengaitkan ajaran Islam, ajaran agama dengan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua yaitu reformis dan berorientasi pada pembaruan. Dalam mengamalkan Islam, beliau menekankan perlunya memperbaharui praktik keagamaan agar sesuai dengan inti ajaran Islam. Beliau mengkritik praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga yaitu aksi sosial dan pendidikan. Beliau percaya bahwa Islam harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini tercermin dalam dedikasi beliau membangun lembaga pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu, agama, dan ilmu umum, serta kegiatan sosial untuk memberdayakan masyarakat. Dan yang keempat, keberanian melawan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Beliau gigih mengajak umat Islam meninggalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat yang kala itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Muhammad Darwisi atau Kiai Haji Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tetapi juga agama yang mendorong kemajuan, kesejahteraan sosial, dan keadilan. Dan soal yang B, yakni mengapa surah Al-Ma'un oleh para ahli sejarah Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah legenda pemahaman Islam yang aplikatif. Jelaskan. Baik, surat Al-Ma'un dianggap sebagai legenda pemahaman Islam yang aplikatif. Di sini aplikatif oleh para ahli sejarah Muhammadiyah karena surat ini menjadi dasar perjuangan dan praktik ajaran Islam. Ahmad Dahlan.
Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada esensi keseimbangan iman dan amal. Al-Ma'un menekankan bahwa keberagaman sejati bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga diwujudkan dalam amal sosial. Surat ini mengajarkan pentingnya peduli terhadap fakir miskin dan orang yang membutuhkan, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memprioritaskan kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang kedua, yakni adalah landasan gerakan sosial Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan Al-Ma'un sebagai fondasi gerakan Muhammadiyah. Beliau mendorong umat Islam untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan sebagai aplikasi nyata dari ajaran surat ini. Yang ketiga ada reformasi pemahaman Islam. Melalui surat ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak umat untuk menghindari keberagaman yang hanya simbolis. Beliau menegaskan bahwa mendirikan sholat harus disertai dengan sikap yang peduli terhadap sesama, menolak ketidakadilan, dan mengentaskan kemiskinan. Dan yang keempat ada aplikatif dan kontekstual. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan pesan-pesan Al-Ma'un sebagai pedoman hidup yang mudah dipahami dan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, menjadikan Islam lebih membumi dan menyentuh kebutuhan real umat. Dengan menjadikan Al-Ma'un sebagai dasar pemahaman Islam yang aplikatif, Muhammadiyah berhasil menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat menjadi solusi konkret bagi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5A, yaitu apa saja isi pokok kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaruan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 5B, yaitu apa saja isi pokok matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwajibkan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat muslim sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 6A dan juga 6B. Jelaskan tajdid dan juga tajrid. Yang pertama, tajrid berarti pemurnian, sedangkan tajdid berarti pembaharuan. Tajdid itu berarti mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan tajdid adalah gerakan pembaharuan dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan dari ajaran Islam. Tajdid juga mencakup upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai
kesalahan-kesalahan dan melakukan pembaruan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Tasdid lebih banyak menitikberatkan pada pemikiran secara konstekstual dalam segala aspek kehidupan. Muhammadiyah melakukan tajdid dalam bidang akidah dan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk bidang muamalah, Muhammadiyah melakukan tajdid dengan melakukan modernisasi.